Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari yang baru maka perintah Tuhan juga akan senantiasa kita jalani, kita lakukan, dan kita percaya bahwa perintah Tuhan bagi kita adalah untuk saling mengasihi, membawa kedamaian dan kebaikan. Dan biarlah hari ini kita juga membawa kebaikan dan kedamaian. Pertama-tama kita dengarkan sebuah pujian dari PKJ 275, PKJ 275 perintah baru. PKJ 275 perintah baru. Kita pujikan bersama-sama. Jikalau saling mengasihi, perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami diminta sama Tuhan untuk selalu mengasihi, memberi diri, memberi hidup. Karena bagi setiap orang yang mengasihi, maka Tuhan juga akan senantiasa tidak ragu-ragu memberikan kasih-Nya. Kami sekarang akan membaca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Maka masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Retreat. Kapan terakhir Bapak Ibu ikut retreat? Retreat itu adalah satu bagian dalam kehidupan spiritual di masa ke masa, dari dulu sampai sekarang ya, yang sebenarnya harusnya sih setiap orang itu minimal setahun sekali retreat gitu ya. Retreat itu dari bahasa Inggris yang artinya mundur. Retreat, kalau orang berperang kemudian retreat itu berarti mereka mundur sejenak, entah isi perbekalan atau pindah strategi atau pindah daerah penyerbuan. Nah, dalam hidup itu juga rasanya kita perlu retreat. Kalaupun gak di gereja, minimal kita juga retreat dalam kehidupan kita. Retreat itu mundur sejenak dari pekerjaan, retreat sejenak dari hubungan keluarga. Keluarga juga butuh loh retreat. Kita 24 jam sama keluarga kita. Ada masanya kita mungkin butuh dalam waktu 2-3 jam. Gak usah banyak-banyak. Kita butuh waktu untuk bisa sendiri. Karena kalau kita terus sama orang lain, baik itu di pekerjaan, baik itu di rumah tangga, baik itu di pelayanan, baik itu pertemanan, kita gak punya waktu berdua sama Tuhan. Ada di rumah ketika bangun tidur, tapi kadang kita bangun tidur baca firman, doa, cuma dalam waktu beberapa menit, buru-buru udah mau ngelakuin aktivitas lain lagi. Sehingga kadang-kadang sebenarnya kita butuh tuh waktu untuk bisa sendiri,
tanpa ada orang lain, kita bisa menikmati hari, mensyukuri alam. Nggak perlu jauh-jauh, mungkin jalan pergi naik elep atau apa kita pergi, atau mungkin di depan rumah, di kebun atau di mana, atau berkeliling komplek begitu. Sederhana. Kita butuh untuk bisa merasakan yang namanya kesendirian juga, untuk bisa merefleksikan setiap kejadian hidup kita. Nah, ini sama seperti Musa. Musa juga ketika Tuhan panggil itu sebenarnya selain karena Tuhan mau memanggil dia memberikan hukum-hukumnya, tetapi ini Gunung Sinai itu lumayan sering nih. Musa nggak cuma sekali, kan kita bayangin dulu ya, kalau dua loh batu itu Musa cuma datang sekali, enggak. Beberapa kali Tuhan meminta Musa juga naik ke atas. Terlepas juga salahnya umat ya, udah dikasih 10 perintah masih bikin lembu emas, sampai pokoknya capek lah, sampai Tuhan terus berkali-kali komunikasi minta Musa naik ke atas. Tetapi juga itu momennya Musa untuk bisa berdua sama Tuhan, ambil waktu. Menghadapi umat tuh capek banget loh. Dia memahami umat Israel dari Mesir sampai tanah perjanjian berpuluh tahun, ngadepin orang yang segala macem keras kepala, nggak nurut semua. Itu kayaknya jarang ada yang nurut, dan dia butuh waktu. Musa butuh cuti 40 hari. Dan itu hal yang penting supaya Musa menajamkan kembali panggilannya, mensyukuri apa yang dia punya, dan kembali mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau dianya udah dicas, HP aja butuh dicas loh tiap hari. Apalagi manusia, hati kita tuh kadang capek, badan kita lelah, pikiran kita udah letih, emosi kita terkuras habis. Kita butuh waktu tuh buat cas, untuk bisa lebih optimal menjalani hidup. Nah, hari ini kita rasanya perlu memikirkan ya, kalaupun hari ini kita nggak bisa ambil waktu sendiri, kita mulai pikirkan kira-kira saya butuh waktu istirahat nggak ya, cuti dari pekerjaan, keluarga, dari pelayanan. Itu perlu tuh, supaya apa? Supaya ketika nanti kembali beraktivitas kita jadi semangat lagi, punya kekuatan. Semoga kita semua punya mengambil waktu sendiri bersendiri sama Tuhan. Dan mungkin nggak perlu harus jauh-jauh ya, nggak perlu juga dalam waktu lama. Sebentar di kamar atau dimanapun, hal sederhana, kita bisa menikmati hari itu bersama Tuhan dan mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan mampukan kita, semoga kita punya waktu rehat. Istirahat bukan cuma tidur malam ya, tidur malam mah itu buat badan, tapi buat hati pikiran juga butuh ada retreatnya. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami hari ini belajar dari Musa bahwa di tengah hiruk pikuk pekerjaan, rumah tangga, dan juga pelayanan, kami butuh istirahat juga. Mampukan kami punya waktu Tuhan, untuk gak perlu lama-lama 2-3 jam, gak perlu jauh-jauh, di rumah juga bisa, di kamar bisa, atau di alam terbuka. Tuhan, mampukan kami punya waktu untuk bisa menggumulkan panggilan hidup kami, dan bisa berpikir secara jernih, memilih apa yang jadi prioritas, apa yang jadi hal yang penting. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, semoga kami disegarkan, dan ajarkan kami punya waktu juga memberikan apresiasi pada diri kami untuk bisa menjalani kehidupan selanjutnya jauh lebih baik. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.